Jadi memang kelihatan sekali ya bahwa arah bergulirnya persidangan ya itu semakin tidak kondusif ya secara politik. Tentunya kami berpendapat juga tidak tepat secara hukum ya, tapi kelihatannya juga semakin tidak selaras dengan arah politik yang diinginkan oleh presiden. Ya. Maka terjadilah peristiwa yang cukup luar biasa ya, yaitu 2 cabang dari 3 cabang pemerintah, yaitu eksekutif dan legislatif, itu bergabung untuk mengkoreksi cabang pemerintah yang ketiga, yaitu yudikatif. Ya, itu sangat-sangat jarang terjadi. Dan saya sangat bisa mengerti ya, merasa ini solusi yang wajar ya, karena sebagaimana sudah dilapor atau diliput banyak media dan kelihatannya sudah menjadi konsensus masyarakat juga, perkara Pak Hasto maupun perkara saya ini kan kalau pakai istilahnya Pak Mensesnek ya, lebih besar unsur politiknya. Kegelisahannya mungkin begini, tentunya banyak sekali orang yang bersuka cita, ya, termasuk saya dan keluarga saya, bahwa saya bisa bebas. Ya. Tapi langsung kelihatan juga cukup banyak pendukung dan publik bahkan menyesali bahwa saga ini berakhirnya dengan solusi seperti ini. Ya. Idealnya kan ini terus diselesaikan melalui persidangan. Ya. Jadi publik itu ingin melihat proses hukum ini sampai selesai. Ya, kami sudah ajukan banding, ya kan, jadi akan ada putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, kalaupun perlu kita bisa kasasi ke MA, ke Mahkamah Agung. Ya, jadi publik punya semangat yang sangat tinggi ya, supaya saya melanjutkan perjuangan ini ya, melalui jalur yudikatif. Murni, ya, pure hukum. Pertama, kita bisa melihat dengan jelas bahwa sistem hukum kita tidak bisa diandalkan. Ya, jadi sekuat apapun kita berjuang ya, ke PT dan MA, ya, itu tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Ya, kita tidak tahu hasilnya bakal jadi seperti apa. Ya. Banyak orang nyindir ya, kalau yakin tidak bersalah, ya kan, ya harus pede maju ke PT dan MA. Tapi ini kan ada konsekuensi praktisnya. Ya, saya terus di penjara, ya, terisolasi dari dunia, ya kan, dengan akses ke informasi yang sporadis, tidak punya peralatan atau perlengkapan untuk bisa berkontribusi kepada negara. Ya. Tentu ada sisi personal, ya, tentunya rindu pada keluarga, rindu pada sahabat, kerabat, rindu pada kebebasan. Ya. Itu pasti sebagai manusia menjadi faktor, ya kan. Pengen bebas segera, ya. Tapi ya saya sudah sampaikan, ini perjuangan yang saya rela berkorban, mengorbankan diri. Ya. Tapi secara pragmatis, saya rasa akan lebih bisa berkontribusi kalau saya di luar. Tentunya saya tidak pernah membayangkan seumur hidup saya akan dalam posisi seperti ini. Tapi khusus sikap dari Presiden, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mensesnek, ya, dan menteri lainnya, saya melihatnya positif.
kebetulan ya perkara saya yang bisa menjadi sesuatu yang disepakati semua kubu. Ya, jadi kelihatan dari data ya bahwa di media sosial maupun di media offline atau di dunia offline, saya dibela oleh orang dari kubu 01, 02, dan 03. Ya kan? Mungkin karena perkara saya begitu hitam putih, ya begitu sederhana. Ya kan? Hakim setuju tidak ada niat jahat, ya kan? Jaksa dan hakim setuju saya tidak terima apa-apa, tidak apa istilahnya penuntut, istilahnya jaksa penuntut, saya tidak terima uang, tidak terima benda, tidak terima janji, ya kan? Terus ketiga, hakim mengurangi banyak ya jumlah kerugian negara yang tadinya 578 menjadi 194 miliar, dan itu pun saya yakin 194 yang masih ada itu juga mudah dipatahkan ya. Jadi semua kalangan ya, apakah 01, 02, 03 ya, dari lintas agama, lintas generasi, ya kan, lintas kelompok, begitu kuat konsensusnya bahwa ini perkara yang tidak masuk akal. Begini, saya mau pastikan kita membedakan ya, konsiliasi sebagai sebuah bangsa antar kelompok, antar kubu, ya, dengan perlunya kritik dan menyuarakan kebenaran. Ya. Jadi bahwa kita mungkin menjalankan sebuah rekonsiliasi dan konsiliasi bukan berarti kita harus berhenti menyuarakan kebenaran. Ya, bukan berarti kita harus berhenti mengkritik di mana memang layak untuk dikritik. Ya. Saya dari dulu selalu percaya bahwa sejauh mungkin kita mencoba mengkritik secara konstruktif, ya, jangan secara destruktif. Tapi untuk terus menyuarakan kebenaran itu penting banget ya. Jadi tidak ada beban itu. Terus terang sangat jelas saat komunikasi terjadi dengan pihak pemerintah dan DPR. Dalam hal ini Wakil Ketua DPR, ya, Pak Sufmi Dasko. Dan juga menteri terkait, ya, bahwa saat itu kami tanya apa syaratnya? Syarat untuk mendapatkan abolisi ini. Betul. Dan mereka menyampaikan tidak ada syarat. Saat itu ya, saya nggak tahu ke depannya apakah ada permintaan atau apa. Tapi saat itu mereka menyampaikan tidak ada syarat. Ya. Saya mau tekankan bahwa abolisi, ya, dan kita bawa dokumen aslinya, ya, mengatakan bahwa bukannya dosanya ada, ya, tapi saya diberikan kekebalan imunitas yang istimewa, ya, saya diistimewakan dengan sebuah imunitas, ya, bukan itu, ya, tapi Kepres ini mengatakan bahwa tidak ada perkara, no case, ya kan, yang saya kira tepat karena kalau ada dosa, ya, tapi pemerintah memilih untuk tidak mengusut, itu kan aneh sekali, ya, bayangkan ada mayat tertancap di situ pisau, ya kan, ada pelakunya, terus ada sidik jarinya, terus pemerintah atau otoritas yang berwenang memilih untuk tidak mengusut, itu kan aneh sekali kan, ya kan. Jadi saya kira jelas sekali dalam Kepres ini mencerminkan konsensus masyarakat bahwa ini memang tidak ada perkara, there's no case gitu, ya. Maka dari itu pemerintah menyetop, ya, menghentikan semua proses penuntutan dan proses hukum gitu.